orang-orang mabok. Alasan saja, memang suka. Dan pada dasarnya emang suka sih. Nah, jujur nggak bisa. Gue sih paling suka. Alasan utamanya tuh sok-sok dikaburkan Sok-sok gitu dikabur-kaburi. Jadi gue yang dari turun mobil tuh gue yang lo sadar kan? Sadar, gue sadar. Kita mau joget di Lavel. Iya, kita mau joget. Dia udah sehisteris. Jadi kita harus acting ya, harus acting lo lagi sadar. Iya. Gue sadar kok. Orang yang menganggap dirinya, gue sadar tuh orang mabok anjing. Iya, Itu orang mabok, nggak ada. Iya. Dan ngomongin tentang rokok tindik, gue juga bertindik gitu loh. Gue ngerokok, even minum alkohol pun gue juga nih kan. Dan gue tuh kerja di dunia hospitality, perhotelan. Dan itu resto dan klub. Which is gue tiap malam, tiap closingan nih. Sama anak bar gue. Oke, Nih, coba ini cheers dulu. gelas. Bapak. Cheers dulu lah, tas. Agar nanti. Gelas sudah tersedia. Giliran abis di refill terus. Oh, benar. Refill terus gitu kan. Dan Kasihan tuh ginjal. bener banget. Dan anak-anak bar gue tuh udah tahu kesukaan gue tuh apa gitu ya. Jadi ya udah tersedia terus tuh kan. Even gue nindik yang di kuping pun gue ditemenin sama nyokap sih. Gue nggak tahu loh, sumpah. Gue ditemenin sama nyokap. Pertama kan kayak cuma ya udahlah berantet gitu kan, yang Iya. cuma di kuping bagian bawah. Terus lama-lama banyak nih dan ditemeninnya sama nyokap. Dan untuk ngerokok pun respon bokap nyokap gue sekarang juga kayak udah tahu gitu loh, kayak tanpa gue kasih tahu udah tahu. Tapi gue punya prinsip, gue dan kakak gue tuh punya prinsip kita nggak akan mau untuk ngerokok di depan bokap nyokap gue. Oke. Untuk masih menghargai mereka lah, Iya. tapi mereka udah tahu gitu loh, emang gue tuh aktif ngerokok. Oke. Kalau buat gue kalau misalnya nindik ya, buat gue sih kalau lu ya, kayak masih ya udah gitu loh, karena masih di kuping, kayak masih di tempat-tempat yang normal lah. Yang gak Kalau- normal tuh gimana? Di mana? Puting, Oke. ya. Aduh ngilu What anjing. Lah, tapi ada kan? Ada sih, Iya kan? iya ada Ada. sih, tapi Iya ngilu kan? banget nyet. Puting, Heeh. klitoris, Oh my god, klitoris. Aduh, ngilu gue. ngilu banget Kue, sumpah. kue mem. Oke, Terus? gue shock. Terus ya kalau puser ya masih Ya. masih normal. Ya pokoknya yang kalau misalnya tempat-tempat yang aneh gitu loh, kalau menurut gue itu udah out of the box dan gue kayak agak-agak ya gimana sih kita sebagai orang Indonesia yang Iya, kita iya. nggak terbiasa dengan budaya tindik atau budaya tato segala macam, ya itu pasti orang kayak gitu loh. Apalagi kalau misalnya lu taruh di hidung yang Banteng. ya Maaf. gitu. Maaf ya buat fashion blogger yang satu Iya. itu. Oh iya siapa Yang tuh? besar Gua- itulah fashion bloggernya. Oh, I see. Tapi- Kalau buat lu deh, buat lu gimana? Apa? Masalah pertindikan. Nindik, gue tuh pernah nindik SMP Hmm. di lidah. Terus ketahuan gitu, Heeh. ditarik dong. Au. Dengan yang, Nyet. jadi si tindingan gue tuh kan piercing ya, yang bisa dibuka. Nggak tindikan tuh bahasa Inggrisnya Iya sih, piercing iya sih sih. gitu loh. Piercing yang kayak Kublok. barbel gitu nggak sih? Iya, yang harus yang diputer kan. diputer dua-duanya bisa Oh, diputer. iya, ha. Itu ditarik dong. Buka, Anjing, yaudah, ngilu bang. Terus ditarik dan itu gue berdua sama temen gue. Iya, itu sumpah sih parah banget. Terus dari situ jangan pernah pakai lagi. Kalau pakai lagi kamu saya keluarin. Berarti ketutup dong sekarang? Ketutup. Udah ketutup. Ketutup, cuman memang kalau dilihat-lihat tuh masih ada bekasnya. Di keluarga kita ada juga ya yang nindik di lidah. Iya. Cuma sayangnya dia sampai mati rasa sampai sekarang. Iya, Enggak. dia tuh tidak bisa ngerasain rasa. Enggak. Rasa apa ya? Kena saraf gitu ya? Kena sarafnya. Kena saraf. rasa Aduh, saraf. parah banget Iya sih. parah Parah banget. Untungnya gue nggak sih. Gue sama sekali gue masih fine aja. Cuman ya karena gue nggak boleh pakai lagi pada saat itu, otomatis nutup dong. Dan itu benar-benar nutup karena gue nggak tahu sih ya. Gue di kuping aja tuh laba nggak pakai anting susah banget. Iya, benar. Jadi nggak tahu deh. Terus ya itu aja sih kalau gue cuman di lidah. Sebenarnya gue ada niatan pengen nindik di hidung. Biar kayak orang Arab pada Enggak, umumnya. di hidungnya yang begini Apa atau yang di sini? Yang di sini. Oh, yang di sini. itu Ya, masih oke, wajar iya. sih. Dan gue bisa punya alibi gue orang Arab. Bisa aja dianggapnya juga kayak ya tai lalat lah. Iya. Bling-bling gitu, Iya, aneh. Cuman gue punya sahabat gue tuh nindik kayak gini. Heeh. Dia pakai Apa jilbab. sih? Dia sama-sama pakai jilbab sama kayak gue. Oke. Nindik di sini, terus kanan kiri sama di bawah sini juga.
Napasnya gimana? Pakai jilbab. Tapi gue nanya kan sama dia, lo kan masa jilbaban kayak gitu, bodoh amat gitu kan, ya udahlah ya mau gimana. Terus gue tuh pakainya nggak setiap hari kalau yang di hidung, jadi gue nggak pengen selalu menunjukkan kayak gue kerja ngapain gue pakai tindikan itu segala macam. Tapi dia bilang sih ke gue kayak kalau nindik di hidung itu cepet banget nutup, cepet banget nutup. Jadi gue nggak pakai 1 hari aja tuh nanti kayak agak susah gitu, dia bilang. Jadi kayak gue pakai terus-terusan sih, teman gue tuh benar-benar pakai terus-terusan, bawa tidur pun kayak gitu. Dan gue kayaknya yang masih gue bimbangin ya itu, gue takutnya dia harus dipakai terus-terusan. Gue nggak tahu juga ya, lo belum pernah juga di hidung ya. Belum. Gue tuh pengen banget, tapi gue pengennya pakai cuman di momen-momen apa, entah gue lagi ngapain atau gimana, gue nggak pengen selalu pakai. Jadi ya masih bingung lah antara masih mau apa enggak. Ngomongin rokok sama mabok dong. Oh iya. Tadi kan judulnya rokok sama mabok. Kalau gue sih untuk mabok, karena gue dunia kerjanya gue juga udah seperti itu. betul. Alasan kamu ya. Hospitality. Gue kerja di resto sama klub, ketemunya orang-orang mabok. Alasan saja. Memang suka. Dan pada dasarnya emang suka sih. Nah, jujur nggak bisa. Gue sih paling suka. Alasan utamanya tuh sok-sok dikaburkan Sok-sok gitu dikabur-kaburin. loh. Disamarkan. Aduh. Tapi gue sukanya gin tonic. Kalau lo sukanya apa? gue tequila doang sih. Sama Amer. Sama Amer. Hormat sama orang tua. Hormat sama orang tua. Orang tua tolong ya. Iya tolong. Tolong orang tua. Diisi loh ini gelasnya. Iya nih abis. Abis. Air putih padahal soal-soalan aja. Oke. Kalau lu? Gue sebenarnya udah gak minum. Oh. Gua udah Zaman gak dulu minum. kan minum. Tukang mabok. Iya, maboknya sukanya apa? Gue suka banget arak. Aduh gue gak suka banget lagi arak. Gue tuh suka banget Grey Goose. Oh, Grey Goose. Vodka. Oke. Iya, gue kalau untuk gin ya banyak merek kan tuh, gue paling suka tuh Hendrix. Hendrix enak sih. Pakai Curie, pakai tonic, wah gila the best. Kalau gue Bang Jose Cuervo. Oh, benar-benar. Kalau gue menyerah dengan tequila, mohon maaf. Kenapa? Saya bisa tidak jelas kemana-mana nih. Menurut gue nih ya. Apa? Tequila itu minuman cewek, men. Maksudnya kayak Iya. buat cewek. Sebenarnya kalau cowok suka tequila kayak yang, lu kenapa nggak nyebut Jagger kayak apa gitu yang lebih gitu. Whisky Nih. gitu ya, whisky sih. Dulu Gue nggak terlalu ngerti jenis-jenis sih sebenarnya. Iya. Jadi dulu tuh gue pernah juga gini. Dengerin temen gue ngobrol nih. Gimana nih gue pengen deketin nih cewek gitu kan. Gue pengen home run lah sama nih cewek. Home run. Udah niatnya ke klub tuh pengen home run gitu kan. Home run. Dan ini temen gue kan berdua tuh ngobrol. Udah lu bawain ini aja bego apa lu kasih shot tequila. Udah pasti lu bungkus. Si gue ini denger di belakang mobil gitu kan. Gue denger oh tequila ya. Oh gitu. Terus ada nih waktu itu ada gebetan gue kan lagi di situ juga. Gue beli tequila. Tumben-tumbenan nih si Komeng beliin tequila kan. Saat gitu kan. Gue kasih. Kabur anjing yang orang lain. Gue kesel banget anjing. Umpannya diambil orang. Sayang sekali. Kalau gue gak bisa dengan tequila karena gue menjadi liar. Kemana-mana nih. Berarti nanti someday kalau mau mabok sama nih. Jangan, mohon maaf. Kalau gue kebalikannya dia. Gue gak bisa gin. Sangat gak bisa apapun itu. Gue juga gak bisa gin. Karena gue pernah bener-bener itu minuman enak banget nyet. minum London gin 1 botol yang gak dicampur apa-apa sama sekali. Itu gue tewas sih. Tewas bener-bener yang tewas, gue udah gak ngerti lagi. Oke, ngomongin pengalaman mabok nih. Worst pengalaman mabok lo tuh ngapain nih? Gue pengen tahu sih ini. Gue dulu ya. Home run tuh pasti. Gue jamin. Gue gak pernah sampai home run. Ini lebih ke arah teman-teman gue. Gue include di situ dan sebenarnya dia cerita tentang teman-teman gue. Gue nggak yang parah banget soalnya. Jadi waktu itu zamannya ada salah satu festival di bukit-bukit gitu. Oh iya tahu. Ya, hurufnya 2 tapi diulang 3 kali. Oh iya. Ya kan? Kita sengaja nih. Itu kalau nggak salah festival itu tuh Sabtu Minggu. Waktu itu 2 hari. Zamannya kode lain waktu itu. Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu ya? Iya, Gue lupa pokoknya Sabtu Minggu. Weekend lah pokoknya. Becek lah. Ya, becek lah. Bener, becek banget. Ya di bukitnya, di atas gitu. Waktu itu kita sengaja dari hari Kamis udah di Bandung.
Lalu pergilah ke sebuah klub bernama Sebut saja. Bang Selatan. Oh tahu banget. Bang Selatan. Gue pernah tinggal di Bandung soalnya. Bang Selatan itu, terus adalah teman saya. Cedas. Apaan nih? Jagger. Gue dulu masih culun banget kan, gue nggak ngerti apa-apa. Terus sama dia, Jagger ditaruh, ada gelas dibalikin, ditaruh di atasnya, seret gitu. Lu sniff buruan. Wow. Lu bro gue kan, lu sniff. Terus. Wah, hancur itu yang namanya Jagger tuh langsung tas gitu. Anjrit. Gitu kan. Udah terus udahlah ada minuman banyak kan. Ada Jose Cuervo lah, ada Gregus lah, ada Jameson lah, ada Hendrix lah, udah lu you name it lah. Pokoknya banyak kan. Botol terakhir tuh masih setengah. Udah naruh lagi coy. Anjir, Gila itu gila. bener-bener kacau sekacau itu. Gak ada bisa ya? Temen gue saking maboknya kayak Meng, temenin gue dong muter-muter. Ngapain gitu kan. Ngapain? Mau cari cewek. Sumpah. udah engas sagapung parah dah pokoknya. Udah sagapung parah terus ya udah keos semuanya udah ngaco. Temen gue satu selalu nih. Dia tuh mabok. Tapi nggak mau temen-temennya mabok. Ngerti gak? Terus dia bilang, lu gak apa-apa? Hah? Gitu. Padahal dia yang mabok gitu. Lu gak apa-apa kan? Lu bisa nyetir kan? Gitu. Ditampol-tampolin. Dalam hati gue, lu yang mabok goblok gitu. Terus ya udah. Akhirnya kita ke sebuah restoran yang berhuruf M di daerah Dago. Terkenal tuh. Iya. Rumah. Iya. Pengkolan itu loh. Oh Ya. iya. Laper kan, habis mabok laper. Terus temen gue ada lah nih, yang namanya dia mesen, gue lupa hot 1 sama dia nambah minum, Milo. Ya kan? Oh iya. Set. Dan ditaruh traynya di depan dia, set. Dia ngantuk, dia kayak udah pusing banget kan, dia tiduran, rebahan di situ, terus nggak sengaja si Milonya ini tumpah cuy. Milo dingin itu tumpah ke celananya gitu kan. Dia nggak nyadar. Dia nggak nyadar. Semabok itu. Semabok itu Oh, sampai nggak gila. nyadar. Dah kan, tumpah. Terus tiba-tiba dia bangun. Kenapa nih Pak? Gue dingin banget. Wah itu udah, ini orang goblok banget Iya, asli, udah goblok tolol banget sih. kan, udah tolol banget. Terus udah nih mau balik lagi ke villa. Temen gue tiba-tiba bilang, anterin gua. Kenapa lu Ji? Apa? Ada lah. Pokoknya kenapa lu Ji? Kenapa? Sesek. Kenapa? Mau dianterin kemana gitu? Borobudur. Ada rumah sakit namanya Borobudur. Borobudur apaan sih? Boromeus bos gitu. Gue kayak anjing dari Bandung kenapa mintanya ke Jogja? Jauh juga ya. Aduh, terus ya udah akhirnya ke Boromeus, ternyata ulu hatinya keangkat gara-gara dia kebanyakan God. alkohol. Oh my God. Nyangkut gitu Gila. jadinya sesek kan. Bad trip tuh orang. Parah. Terus besokannya gua yang hancur. Karena Gua nggak tahu waktu itu kayaknya gue lupa makan. Lupa makan terus jadi kayak hipotermia kali ya. Iya bener. Ya kan? Jadi Mungkin tuh gue udah hujan chaos lagi. banget tuh udah. Yang namanya pas pulang tuh kan dari atas tuh ya. Bener, macet lagi. Parkir mobilnya di bawah Iya, kan. bener. Si anjing nih seret gitu. Naik ojek kan. 30.000 dari segitu doang. Gue kesel banget kan. Gue tartikin aja kita. Gue tartik terus gue kan di tengah nih. Gue udah gak kuat banget kan. Abangnya yang ojeknya ini gondrong nyet. Gondrong banget. Iya saking gak kuatnya gue kayak langsung bilang, "Bang sorry ya bang ya, gue nyender ya bang ya." Itu yang namanya rambut abangnya tuh di depan muka gue gini. Gue udah gini. Selewer gitu ya kan. Asli gue kesel banget. Dan sebelum gue masuk ke venue festival tersebut, gue kan bawa Amer nih. Kantong plastik hitam biasa. Oh iya bener. kan. Tapi masih botol. Masih botol. Ya udah kan? belum plastik ya? Iya. Udah sisa 3/4 lah. Nih minum nih. Gue minum. Tuk. Terus ada yang nepok dari gue. Pok. Gue nengok. Anjing security-nya nyet. Kan gak boleh bawa minuman dari luar kan katanya. Iya. Tahu gak security-nya ngomong apaan? Udah minumannya bawa aja ke atas gak apa-apa kok. Wah anjing ini. Anjir wah. Seru juga tuh. Iya ya udah akhirnya gue bawa ke dalam. Akhirnya minum lah di dalam. Ya udah akhirnya saya lupa makan. Ya begitu tewas saya. Begitu. Kalau gue Ceritain yang dibalik. Gue gak pernah sampai. oh iya bener tuh. Worstnya sih itu jadi ceritanya lagi liburan keluarga nih kan di Bali. Kita udah
Bali. What happened in Bali just stay in Stay in Bali. Bali. Bener. Tapi cuman kita bawa di PWB. Anjay. Lanjut. Jadi waktu itu ya udah minum duluan kan nih kan di villa. Terus Cupmore ya kalau nggak salah waktu itu. iya. Cupmore. Ya mohon maaf iya. duitnya belum banyak. Iya banyak tapi jangan sedih nggak sebut. Oh iya sih benar. Itu kayaknya kita bertujuh. Enggak. 6, 7. Berenam. Iya bertujuh Tujuh, benar, bertujuh. Turisnya itu, berapa? Nggak ada. Oh nggak ada turis. Itu keluarga semua. Keluarga semua. Kirain, Jadi kirain. cerita kita nggak gangguin sepupu yang baru nikah honeymoon. Kita Oh. nyusul nih. Wah, Kita gangguin. oke. Jangan berharap Anda bisa Dengan mesra-mesraan. tenang. Iya Nggak betul. Jadi udah minum duluan 2 botol kalau nggak salah ya di villa. Dari villa, ayo lanjut. Kita ke Lava Vela lagi. Iya, Lava kenapa harus Vela. dengan la gitu. Oh iya, bener. Lavel. Terus selalu ya dari sana ya. di situ sih gue nggak mabuk ya. Gue tuh selalu jadi penjaganya orang-orang mabuk. Jadi gue tuh selalu yang paling sadar sendiri dan gue ngetawain kelakuan orang-orang mabuk nih kan, selalu kayak gitu. Gue nggak mabuk. Sepupu gue yang paling kecil itu dia paling mabuk parah. Emang dia nggak kuat sih, emang nggak kuat. Nggak Dan kuatan dia ya. mengakui itu. Cuman kita paksa dan dia kebawa. Dia mau dicekokin ya kan. Akhirnya Terus kita mau masuk Lava Vela. Dia itu udah malam Natal nggak sih? ya. Malam Natal jadi kayak bener-bener penjagaannya agak ketat bener. dan seramai itu. Terus Ini tahun kapan? Udah Tahun lama. lalu. Oh, udah lama. tahun lalu. tahun lalu. Ini baru banget kejadiannya. sebelum Covid ya. Benar, Oke. udah sempat liburan dulu alhamdulillah. Udah kita dulu jadi gue sama sepupu gue terus sama lakinya sepupu gue tuh udah masuk duluan. Terus kakak gue sama ceweknya masuk. Paling terakhir nih dia Bawa orang mabuk, udah mabuk banget. Dari villa pun udah ngocehnya tuh banyak banget. Banyak banget, parah. Terus dia udah nangis-nangis. Iya bener, udah histeris dulu lah udah Iya, dari di udah jalan parah di villa banget. udah histeris Bad kan. trip ya? Bad trip. Bad trip. Oke. Terus kita udah kok nih orang berdua nggak masuk nongol-nongol. nggak nongol. Akhirnya kakak gue sama ceweknya ngelihat dulu ke depan. Ternyata nggak bisa masuk karena keadaan sepupu gue tuh udah terlalu Mabuk. Dan itu sama gue. Dan itu sama gue. Jadi gue yang dari turun mobil tuh gue yang lo sadar kan? Sadar, gue sadar. Kita mau joget di Lavel. Iya, kita mau joget. Dia udah sehisteris. Jadi kita harus acting ya, harus acting lo lagi sadar. Iya. Gue sadar kok. Jalan aja udah udah gue gak ngerti. Baris nih, mau masuk udah kayak ngantri sembako. Depan Lava Vela dengan penjagaan yang segitu ketat. Mereka udah masuk semua, terakhir gue sama nih sepupu gue nih. Terus yang nih acting nih, aduh gue kenapa nyebut acting. Percobaan pertama, dia ngajak ngomong pecalang. Ada pecalang yang ngejagain di Bali, di depan Lavel ini. Dia ngajak ngomong yang kayak beli. Aduh, tadi udah bener. Pas ngantri ini udah bener, tapi giliran pas udah mau nyampe depan, Kok lu ya? kok keluar maboknya. Akhirnya get some water kata manajernya. Minimarket di depan, terus gue yang ke minimarket, sepupu gue nyamperin nih, ya kan? Ini nih anak nih gini-gini. Gue gak mabok kok. Ayo kita coba lagi. Stres gak tuh gue? Nyoba lagi yang kedua, gak dikasih lagi. Akhirnya gue sempat ngegas di situ sama pecalangnya kayak, lo butuh duit berapa sih? Gue udah kesel. Gue bayar deh, gue tuh di dalam udah open tab, bla bla bla, padahal bohong. Semua temen-temen gue tuh udah pada di dalam dan ini cuma ini sih. Lu lihat nih, gue kan gak mabok. Nih anak mabok ya udah gue jagain, nggak apa-apa. Ya udah lu coba lagi aja, nanti gue bantuin kata dia gitu. Nyoba lagi yang terakhir, ribut lah gue sama manajernya. Baru mereka akhirnya keluar, rame-rame akhirnya kita nggak jadi masuk. Keluar semua. Gue sempet ditinggalin sendiri lama banget sih. Iya. Beneran gue sendiri di dalam terus akhirnya yaudah gue keluar aja. Nggak tahu ya udah pada di depan tuh di minimarket. Terus itu jadi pengalaman mistis sih bagi gue, itu jadi pengalaman mistis sih. Lu nginjek kali. Ada Nggak tahu. Pokoknya sepupu gue yang semabok itu dengan pacarnya kakaknya dia. Sama-sama nggak ngerti mungkin punya pegangan orang apa dan mereka kesurupan. Si yang saudara ya gue yang mabok banget ini tuh kesurupan dan
si yang ini tuh kayak nggak tahu juga, antara nggak ngerti juga ya dia tuh sebenarnya kenapa. Dan itu udah yang sampai kayak gua bunuh lo, udah sampai kayak gitu-gitu. Dan itu ditontonin orang. Dan kayaknya di Direkam, videoin rekam. aja gitu, gue malunya seada-adanya Parah sih. Tapi itu lu yang kesurupan. Bukan, yang Makanya mabuk dia. banget Paling ini. mabok. Ya. Jelek malam kita hari itu. Oh parah, itu udah malam terakhir. Malam terakhir di Besoknya- Bali. Besoknya gue udah harus pulang karena gue masih kerja kan. Gue ninggalin Christmas dinner waktu itu. Jadi gue udah harus cabut, balik. Udah, Pokoknya- tadinya udah expect-nya oke kita have fun. Anjir apaan nih malam brengsek. Dan akhirnya ngasuh. Tapi emang bener ya, orang yang menganggap dirinya, gue sadar tuh orang mabok anjing. Iya, Itu bener. orang mabok, nggak Iya. ada. Kalau yang nggak mabok justru ngomong, gue udah naik nih, atau nggak gimana Iya, kayak gitu. itu justru masih belum mabok, lu harus lu cekokin lagi. Iya betul. Gitu, yang nggak lu cekokin kalau misalnya gua sadar, nah itu jangan lu cekokin daripada jadi bad trip. Bener-bener. Gitu. Gue pernah juga punya pengalaman yang sampai kayak gitu. Gue mabuk sama mantan gue, sama teman-temannya, kayak gue tuh bukan tipe orang yang suka mabuk di bar kayak gitu tuh gue nggak suka. Gue tuh kalau mabuk selalu private ya nggak sih, sama Iya, keluarga gue aja kayak Iya. gitu kan. Karena gue mau cari senang-senang sama keluarga gue atau Iya. sama temen terdekat gue, dan itu nggak di tempat umum. Dan lebih karena ngobrol aja. Lebih kagak kan. ngobrol. Cuman emang malam itu kita kayak ada di satu kayak taman gitu di Bogor. Mm-mm. Nggak ada siapapun di sana. Kita mabuk di sana. Gak tahu kenapa si mantan gue ini memang kebenaran dia orang Ambon. Dan hal-hal mistis itu di dia udah biasa banget, biasa gitu banget. kan. Dia itu katanya ada yang ngejagain kayak beberapa orang, beberapa makhluk gitu. Nah itu tuh Anjir, serem tiba-tiba kita di satu tamannya gede banget. Tamannya gede banget. Gue boleh nggak dengerin nggak sih? Gua Dia tuh tiba-tiba tidur sendiri kayak nih. dia tuh tiba-tiba kayak itu gue mau ke kamar mandi. Awalnya gue mau kamar mandi, gue dianterin. Kamar mandinya gelap, gue kamar mandi berdua sama teman gue cewek, kita cewek berdua di situ, kita kayak sekitar berlima. Pas mau balik lagi, tiba-tiba dia tanya gini ke gue, tadi yang di situ gangguin lo nggak? Emang pas gue mau nggak ada di Oh, sini. nggak ada. Dia nunjuk tadi yang di situ gangguin lo nggak, kata dia. Siapa? Memang bener pas gue mau menuju toilet itu ada kayak satu, mungkin untuk kantor orang apa, ada yang tidur. Emang orang tidur. Dan gue nggak ngerti kenapa sih mantan gue ini bisa tahu ada orang di situ sedangkan itu jaraknya jauh banget. Gue udah aneh dong. Terus dia tiba-tiba kayak udah begitu-begitu, terus tiba-tiba lihat sini. Gue nggak mau lihat. Karena gue bisa melihat hal-hal seperti itu, tapi gue gak mau. Dan itu pasti kita lagi mabuk, men. Kita ngundang banget yang kayak gitu gak sih? Iya. Tiba-tiba dia duduk, gue duduk. Tiba-tiba dia ke gue. Terus tiba-tiba pakai bahasa Ambon ngomongnya. Gue yang ini kenapa ya? Terus dia bilang, Nan ini bukan dia. Kata temennya yang kebenaran Ambon juga. Dan dia jatuhnya kemasukan sama yang dia punya sendiri. Oh baik. Dan itu ngajak ngobrol gue pakai ngasih wejangan ke gue. Gue diceramahin setan, gue lagi mabuk, gue diceramahin setan. Dan itu benar. Dan itu dia ada 3 dan itu keluar masuk 3-3-nya. Jadi gue mendengar 3 suara yang berbeda. 1 perempuan dan 2 laki-laki. Yang pertama kayak ngasih wejangan ke gue, kayak gimana caranya supaya ini orang bla bla bla. Yang kedua perempuan, agak rempong mulutnya. Yang ketiga ini kayak tenang tapi bangsat. Kayak lo tadi pas cucu gue, dengan bahasa Ambon ya, gue kebenaran ngerti. Tadi waktu cucu gue minta lo lihat kita, kenapa lo nggak mau? Emang kita serem. Coba lo lihat sini. Bete gak lo? Gue mabok, men. Gue mabok banget. Gue digituin. Itu tuh gue antara Balik lagi di jurnal rasa ya. itu antara gue beneran ini apa nih? Jurnal racing nih. Ini gue mabok apa halu? Apa emang kejadian, gak ngerti gue. Sampai akhirnya lo lihat gue keluar dari badannya dong please. Setannya minta ngomong kayak gitu dong. Monyet. Itu dari situ gue langsung yang pas dia tiba-tiba sadar, dia nggak tahu gue tadi kenapa. Dia nggak pingsan gak apa, terus tiba-tiba kok gue pusing sih, ini gue kenapa? Lo jangan deket-deket gue anjing. Lo jangan deket-deket gue anjing. Gue udah semabok itu. Akhirnya gue naik mobil temen gue, terus yang gue gak mau sama lo turun. Lo turun, gue gak mau sama lo. Gue sampai se-emosi itu karena gue takut banget. Gue takut banget kayak pengalaman kok kenapa mesti pas lagi mabok. Mungkin kalau lagi sadar gue gak akan kenapa-napa. Itu akhirnya gue sampai yang se-jackpot itu tuh gara-gara. Oke, udah Salah cukup sih. mistis-mistisnya. gue ada pengalaman ini dan ini gue yang selama ini gue nggak pernah mabok. Waktu itu jadi ceritanya Nggak mistis kan? Enggak. Jadi waktu itu ceritanya kan lulusan SMA, goodbye UN. Pada masanya kan ada tuh goodbye Fable UN. domain apa nih?
Foundry bukan atau Foundry, yang belakangnya Foundry apa sih? Tipsy? Bukan aku tipsy. Apaan sih kok tipsy sih? Iya, Empirika, bener. Waktu itu Iya. angkatannya gue, Goodbye UN itu bikin di Empirika kan. Terus udah satu angkatan punya table lah kan. Terus udah tuh nggak jelas minumannya semua banyak kan. Gue yang tadinya Ciu gitu-gitu. Oh, enggak gitu anjir. Setan loh. Tadinya Ciu dibahas. kan gue memang gue udah selalu dikenal sama temen-temen gue tuh yang nggak pernah mabok, kayak selalu menjaga babysitting orang. Gue tuh selalu babysitting orang. Pada malam itu nyet gue nggak tahu gue minum apa aja, udah berapa banyak gelas yang gue minum, itu gue jadi mabok. Terus gue pulang-pulang tuh harus digotong dan gue nyeker, HP gue pun hilang. Gue kira hilang, nggak tahu ya ketinggalan di Empirika nyet. Dan gue diantar temen gue ke McD Sarina, waktu itu masih ada McD Sarina. Di situ gue dijemput sama sahabat gue dan gue dipulangin karena dia nggak berani mulangin gue ke rumah gue kan. Iya. Gue udah semabok itu, akhirnya gue pulang ke rumahnya dia tuh. Itu menurut gue kayak anjing, gue nggak pernah mabok, kenapa gue mabok? Kayak emang terlalu having fun ya. Goodbye banget tuh anjir. Either lu having fun banget atau lu emang lagi stres banget. Bisa jadi. jadi Iya. sih. Iya. Nggak, tapi di saat lu mabok pas lu lagi apa ya namanya, kayak lu lagi ada masalah, lu itu relief banget sih buat gua. Parah. Kalau lo, Hmm. kalau sepupu gue mabok terus kayak gimana aksinya? Kalau mabok, lo tuh gimana? Kalau mabok biasanya nih ya jam 12 kan lagi in-innya tuh, minumannya lagi banyak. Jam 1 joget-joget nggak jelas. Jam 2 hahaha ngakak-ngakak goblok-goblok ya. Jam 3 gue langsung bilang, gue sayang banget sama lu. Iya. Gila sih itu jujur. Jam 4 menyembah kepada kloset. Oh bener. Oke. Jackpot ya tuh. Lo dek. Tidur sampai jam 10 ya kan. Jam 10 kondean. Oh bener sih. Udah. Minumannya Selalu kayak kurang gitu. bagus itu sepertinya kalau Selalu berkonde kondean. ya. Oke. Kalau gue kalau mabok gue lebih diem sih. Oke, diem Gue banget. Diem banget. Tergantung mood. Gue Iya. bisa yang tiba-tiba joget gak jelas, atau kalau mood gue lagi nggak bener, gue bisa senangis-nangis itu karena pernah kejadian itu gue udah nggak ngerti berapa shot tequila yang gue minum, which is gue nggak bisa banget karena sama tequila. Iya. Gue di situ nangis-nangis membuka semua cerita di depan. Untungnya waktu itu gue sama sahabat-sahabat gue sih, jadi kayak ya udah gue di situ gue buka semuanya, jadi pada nangis-nangisan. Padahal mereka cowok anjing. Nggak, ini lu di klub atau di bar atau di rumah atau gimana? Waktu itu pertamanya sih nyantai nih, ke cuma minum bir segala macam. Terus abis itu nganterin teman gue, kurang nih, lanjut ke bar lain deh, bar hopping gitu ceritanya. Oke. Terus akhirnya nangis-nangisnya sih gue di mobil. Aku masih terselamatkan Tapi mukaku. kalau misalnya lu mabuinya di rumah atau di tempat private tuh jauh lebih seru cuy. Iya. Seru banget. Karena lu tuh Lo bisa- bebas berekspresi sih. Iya, apalagi sama Dan gak teman-teman. takut mecahin apa-apa sih. Ya takut juga sih Iya, iya, dikit iya, ya, iya, iya. seenggaknya karena ada piring, seenggaknya kan ada ini beling juga Jauh-jauhin kan. pisau, ya kan? Apalagi kalau misalnya lu di apartemen lantai 20 ya kan, itu kan tiba-tiba loncat. Nggak Itu, lucu itu. Kalau nyet. bad trip kan kayak gitu. Kalau lu? Gue kalau mabok tuh biasanya udah pasti gue joget kayak apa tahu. Udah Enggak. pasti joget kayak Gak apa tahu. mabok aja lu Gak joget. mabok aja Nyet. gue joget sih ya, mohon maaf nih. Gue emang nakal itu, maksudnya gue emang doyan joget-joget apa segala joget macam. dong, Enggak deh, apaan sih? Ntar takutnya ini jadi tontonan Kali yang kepancing. kurang Oh, iya. senonoh. Kalau gue aman-aman aja, biasanya gue diem. Lebih diem sih, lebih gue enak sendiri, gue joget sendiri, nikmatin enak sendiri dan ya. tidur. Iya. Karena gue benci jackpot. Gue menahan untuk tidak jackpot. Jadi gue bisa, jadi kalau gue tuh kalau mabok, gue tahu takaran diri gue gitu loh. Jadi kayak gue kayaknya segini cukup untuk enakin gue, udah. Gue nggak mau yang terlalu, aduh gue menahan jangan sampai gue nggak karuan gitu. Nah. Kayak gitu. Jadi biasanya gue diem. Ngomong-ngomong masalah gak karuan nih. Gue pernah nih diajak sama sound engineer gue. Ya. Ada lah. Anggaplah namanya Seno Aji lah. Oh. Ini bentar lagi orangnya lewat nih. Itu sound engineer kita. Nah, gue waktu itu
Gue lupa, gue waktu itu lagi capek banget. Gue tuh males. Gue males nongkrong. Tiba-tiba nih orang ngajak, ayolah ngebir santai gitu kan. Ya udah, lu jemput gue tapi ya. Ini orang malesan banget nih. Dan kalau misalnya dia sampai jemput orang, ini berarti dia orang niat banget. Iya. Ya. Mau jemput gue nyet. Dalam hati gue, oke, gue hargain lu karena udah jemput gue. Oke, gue jalan. Set. Tapi gue masih dendam nih. Gue kesel nih. Anjing nih orang, gue mau istirahat nyet gitu loh. Ya kan. Terus dia si sotoy. Udah, dia waktu itu berdua sama temennya, udah brainwash. Ya tau lah tempat. Predator ya, iya. Baranya di mana tau lah. Yang sekarang udah gak ada kalau nggak salah ya. Iya. Dua dia. Predator dua dia ya kan. Si sotoy. Gue udah satu berdua. Si sotoy ini orang. Satu picture lagi kan udah. Gue gedek banget nih. Gue langsung, tar lu gue mau ke kasir dulu bentar. Set. Gue bilang, Mbak lihat price listnya dong. Gue liat, Jose Cuervo aja satu. Nanti split bill ya, jangan masukin bill yang situ. Dari gue aja nih. Tek, udah bayar. Gue balik tiba-tiba, dari mana lu? Dari mana lu? Biasa udah. Gue punya hadiah buat lu. Sejedar. Itu sepanjang malam ya. Kan ini dia bawa motor ya kan. Itu namanya Jose Cuervo sisa 3/4. Dia ngasih kunci motor. Hehe. Sampai rumah lu aja. Gitu. Tidak berdosa Udah ya. tidak berdosa. Terus sepanjang malam dia manggil gue, anjing lu. Cuma gitu doang. Udah. Tapi tidak menjelaskan apa-apa. Tidak menjelaskan apa-apa, tapi saya sudah tahu gitu loh. Saya sudah bisa menafsirkan kata-kata anjing lu-nya itu, gue sayang banget sama lu. Gitu, Baik, manis sekali ya love language-nya gitu. Bahkan sampai sisa setengah, dia minta bala bantuan orang lain gitu loh. Keluarlah satu juga nih produsernya PWB, namanya Ahmad Smith ya kan. Terus ada juga gestar yang kita biasa tuh di Mas Yuhada juga ikut waktu itu. Terus juga Gusti Haryo juga ada, Bate juga ada yang kemarin di episode ini ada di sini. Oh pokoknya semuanya dibutuhkan lah bala bantuannya gitu loh. Jadi itu momen yang paling kocak sih kalau buat gue. Tidak sotoy, tahu diri. Kalau ngomongin untuk minum ya, you have to know your limit. Drink responsibly. Iya. Nah, Seenggaknya nggak ngerepotin orang. Iya, betul. Tidak merepotkan orang. Gue selalu babysitting orang. Aduh, gua maaf. jujur nggak pernah sampai blackout parah. Gua juga pernah nggak sampai bener-bener gue lupa semalaman itu gue lupa ngapain, gue nggak pernah. Gua nggak pernah. Karena gue tahu kalau misalnya temen gue udah, gue pura-pura mabuk jadinya, ngerti gak sih? Iya. Pura-pura iya. kayak, udah gak kuatnya tuh, udah gak kuatnya. Gitu. Pernah temen gue soalnya waktu itu ngisengin temennya dia nanya, udah pada mabuk nih kan? Minuman yang paling gak lu suka apaan? Jin sih itu bangsa tuh gitu kan. Bangsat emang tuh jin tuh. Jin tuh bangsa tuh. Set, dia ke kasir dibeliin jin ngentot. Ya namanya orang udah mabok anjing, ditambahin ya tetap ditenggak anjing. Temen gue pernah sampai dibawa pakai kursi rodanya. Sama temen gue juga pernah. Tapi habis itu dia masih lanjut nyet. Wah, gila tuh orang. Gak ngerti, maksudnya lanjutnya tuh besokannya atau hari itu juga? Hari itu juga dilanjutin, lu udah di kursi roda lu masih lanjut, goblok. Sayangi ginjal Anda. Okay. Minum Yakult tiap hari. Salah. Ucus tempe orek apalagi ya. Jadi warteg. Yakult kalau mau sponsor boleh. Kita butuh uang. Bagus nih. Terima kasih ya. Kayaknya udah cukup sampai Cukup, di situ gue udah aja enek. sih ya nih. Gue juga udah enek banget sih. Karena cerita mabok itu nggak bakal ada kelarnya. Nggak ada kelarnya. Bener. Oh wow. Ada yang nyinden. Anjir. Kemasukan. Oh penang. Oke, kita tunggu ceritanya kalau Gue gitu. penasaran anjrit. Nanti ya next time ya. Ih. Buat teman-teman juga pokoknya sabar aja. Tetap stay tune di sini. Betul sekali. Untuk minum-minum ya drink responsibly banget sih. Aha. Ya lo
harus tahu sih limit lo di mana sih. Safety ya. can be fun. Hah? Mohon maaf. Boleh kalau mau placement di sini. Safety, tapi benar kan? Iya Iya, benar. benar. Maksudnya lu Senang. kalau misalnya habis mabok pulangnya pakai seat belt. Iya. Seenggaknya kalau nabrak lo pakai seat belt. Iya. Nggak Ada akan terjadi airbag. kecelakaan. Ada airbag, ya kan airbag. Oh iya. Sorry, Mohon maaf ya. sorry. Ha-ha. Oke, cukup sekian. Terima kasih Iya. sudah datang, sudah sharing-sharing sama gue di sini. Sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa untuk follow Bisik Media ID. Terus dengerin podcast-podcast kita selanjutnya dan jangan lupa di-share, follow, like, sesuka lo lah pokoknya. Subscribe. Subscribe. Bener. Oke, bye. Bye. Thank you. See ya.